Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Sehat itu ada tiga, sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat sosial. Apabila fisiknya sehat tapi mentalnya tidak sehat, maka kita tidak bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tapi apabila fisiknya sehat, mentalnya sehat, disertai juga sosialnya sehat, maka kehidupan pribadi dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan kita menjadi baik. Karena biar bagaimanapun, sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang terus bersosialisasi dengan lingkungan, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sahabat religi dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat religi, kata moderasi itu diartikan sebagai jalan tengah. Sebagai contoh, mungkin banyak di antara kita yang sering melihat seorang moderator dalam sebuah diskusi, dalam sebuah dialog, mungkin host dalam sebuah diskusi, baik itu secara diskusi terbuka maupun lewat media, itu seorang moderator memiliki tugas untuk mengatur jalannya dialog atau diskusi. Seorang moderator juga mengatur bagi orang-orang yang mau menyampaikan pendapat, mau menyampaikan kritikan, dan lain sebagainya. Dan seorang moderator itu menengahi dan tidak ada keberpihakan antara orang satu dengan orang yang lain. Moderator harus berada di tengah. Demikian juga dalam beragama. Moderasi beragama berarti beragama dengan jalan tengah. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Tidak mengagung-agungkan agama sendiri, tetapi di sisi lain juga menjelekkan agama orang lain. Tetapi moderasi beragama adalah mempelajari, mempraktekkan dengan baik, dengan giat ajaran agamanya sendiri. Di sisi lain juga tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap beragama yang tidak ekstrim. Dalam hal ini, tetap dengan giat, dengan tulus, dengan semangat mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik, tetapi di sisi lain juga menghargai keberadaan, menghargai cara pandang, menghargai pandangan saudara-saudara kita yang berbeda agama dan berbeda keyakinan sama kita. Sahabat religi, ada beberapa contoh sikap ekstrim dalam beragama. Misalnya, seseorang itu mengkafirkan, menjelekkan, menghina saudara yang berbeda keyakinan dan berbeda cara pandang dalam beragama. Ini adalah ekstrim dalam beragama. Urusan baik atau tidak dalam beragama itu kan urusannya Tuhan. Tuhan yang bisa menilai, yang bisa menentukan, yang bisa memilah ini baik atau tidak. Kita sebagai manusia, kita menjalankan praktik agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Contoh yang lain juga ekstrem dalam beragama adalah ketika kita melakukan ibadah secara terus-menerus, sembahyang terus-menerus, di sisi lain kita tidak memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kita. Ini juga termasuk ekstrim dalam beragama.
Contoh yang lain mungkin ini yang lebih ekstrim lagi, bahwa karena alasan berbeda agama, berbeda pandangan dalam beragama, kita sampai melakukan perusakan, pembakaran tempat ibadah saudara-saudara kita yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Ini adalah cara ekstrim dalam beragama yang perlu untuk kita hindari, untuk kita tidak lakukan, untuk bagaimana hubungan baik, sehat secara sosial ini bisa terjaga. Hubungan baik antara satu dengan orang yang lain juga bisa terjaga. Posisi orang yang moderat itu berada di tengah. Ia tidak berlebihan dalam beragama, di sisi lain juga tidak menyepelekan nilai-nilai agama. Jadi dia berada di tengah. Dia beragama dengan baik, mempraktekkan agamanya dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik, tetapi di sisi lain dia tidak menjelekkan, ia tidak menjatuhkan, ia tidak menghina saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Inilah disebut dengan orang yang moderat. Prinsip dalam beragama adalah adil dan berimbang. Selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan berimbang berarti selalu berada di tengah. Tidak berat ke kanan, juga tidak berat ke kiri. Jadi keadilan dan keberimbangan dalam beragama ini penting untuk kita laksanakan dan kita praktekkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang penuh dengan kemajemukan ini. Kita dalam beragama juga tidak boleh melanggar ketertiban umum. Seperti halnya misalnya, seseorang melakukan ibadah di tengah jalan raya. Di sisi lain banyak masyarakat yang membawa kendaraan berlalu lalang. Nah, ini berarti beragama yang tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya. Jadi, beragama, kita mempraktikkan agama, menjalankan aktivitas keagamaan juga tidak melanggar ketertiban umum. Misalnya tadi adalah beribadah di tengah jalan raya. Ini tidak boleh untuk kita lakukan. Kemanusiaan adalah inti dari esensi utama dalam beragama. Orang beragama itu bertujuannya adalah menjadi baik. Merubah sikap yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi, ketika orang ada berubah ke arah yang positif, maka nilai agama, nilai positif dalam beragama itu sudah masuk ke dalam hati sanubari. Dengan intinya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di atas segala-galanya. Moderasi agama dengan moderasi beragama itu berbeda. Mengapa? Kalau moderasi agama berarti kita mencoba untuk memodernkan agamanya. Sedangkan di sisi lain agama itu sudah modern, sudah ada modernisasi. Kenapa? Karena ajaran agama itu cocok di segala zaman dan cocok di segala kondisi. Jadi agama tidak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi adalah cara pandang dan sikap kita dalam beragama. Agamanya sudah baik, tetapi yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita lakukan pembenahan adalah bagaimana sudut pandang dan cara pandang kita dalam beragama. Apakah sama antara moderasi beragama dan toleran? Tentu ada sedikit perbedaan. Moderasi beragama adalah cara atau proses untuk mencapai tujuan toleransi beragama. Toleransi beragama adalah hasil dari praktek moderasi beragama. Orang yang moderat tentu juga harus teguh dalam beragama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Justru orang yang memiliki keyakinan yang tinggi, praktik yang tinggi terhadap agama akan memiliki sikap dan cara pandang untuk bagaimana menghargai orang lain. Jadi orang yang memiliki intelektualitas agama yang tinggi, pemahaman agama yang benar, pemahaman agama yang tinggi, justru akan terlihat dari bagaimana saling menghargai, saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang berbeda.
Moderasi beragama ini penting untuk dipraktekkan di lingkungan masyarakat. Mengapa? Moderasi beragama mengembalikan esensi beragama yang sesungguhnya. Esensi beragama yang sesungguhnya adalah bagaimana cara mempelajari, cara mempraktikkan, cara merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi, moderasi beragama merubah diri kita menjadi lebih baik sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Di sisi lain, kita tetap menghargai sifat-sifat kemanusiaan yang tetap menjaga dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda cara pandang, dan berbeda cara berpikir dibanding dengan kita. Jadi, sahabat religi dimanapun berada, pada intinya, moderasi beragama adalah cara pandang kita berada di tengah, yang tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Orang yang moderat dalam beragama adalah orang yang tidak melebih-lebihkan diri dalam beragama, dan di sisi lain juga tidak melakukan penghinaan, tidak melakukan hal-hal yang bersifatnya negatif terhadap orang yang berbeda keyakinan, tetapi orang yang moderat adalah orang yang mempraktikkan ajaran agama dengan tulus, mempraktikkan ajaran agama dengan baik, tetapi di sisi lain tetap menghargai orang lain yang berbeda keyakinan, menghargai orang lain yang berbeda cara pandang dalam beragama. Karena nilai kemanusiaan di atas segala-galanya, menjunjung tinggi keharmonisan, persatuan dan kesatuan antar pemeluk agama, apalagi kita sebagai sesama anak bangsa ini penting untuk bagaimana NKRI kita bisa jaga dengan baik. Karena NKRI bisa dijaga dengan baik adalah tanggung jawab kita bersama. Salam moderasi beragama, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua.